Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang ciri-ciri umum animalia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan ciri-ciri umum kingdom animalia. Sebelum masuk ke dalam materi, coba perhatikan gambar di samping. Gambar apakah itu? Di samping adalah gambar terumbu karang. Siapa di sini yang pernah melihat terumbu karang? Bisa melalui internet atau foto, atau malah kalian sudah pernah melihat atau mengamati secara langsung terumbu karang itu. Nah, apa sih sebenarnya terumbu karang? Termasuk tumbuhankah? Termasuk hewankah? Atau termasuk batu-batuankah? Nah, sebagian besar dari kita, kebanyakan dari kita, mengira bahwa terumbu karang itu adalah tumbuhan. Ada juga yang mengira terumbu karang itu adalah batu. Nah, benarkah itu? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan apa sih sebenarnya terumbu karang itu, nanti kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas ciri-ciri umum dari kingdom animalia terlebih dahulu. Setiap jenis hewan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Namun ada beberapa ciri yang dimiliki oleh semua jenis hewan. Ciri umum animalia yang pertama adalah hewan bersifat multiseluler, artinya terdiri atas banyak sel. Selain itu, sel hewan merupakan sel eukariotik, yang artinya memiliki membran inti, atau dengan kata lain, pada sel eukariotik, materi inti sel dibatasi oleh sistem membran. Kemudian, bagian luar sel hewan dibatasi oleh membran sel karena sel hewan tidak memiliki dinding sel. Ciri yang selanjutnya adalah hewan bersifat heterotrof. Hewan sangat tergantung pada organisme lain, yaitu produsen, dalam memperoleh makanan. Berbeda dengan tumbuhan yang mampu menyediakan makanannya sendiri, atau bisa disebut dengan autotrof. Itulah sebabnya hewan dilengkapi dengan sistem pencernaan makanan dari yang sederhana atau yang dimiliki oleh hewan tingkat rendah hingga yang kompleks yang dimiliki oleh hewan tingkat tinggi. Ciri selanjutnya adalah hewan mampu bergerak secara aktif. Kebanyakan hewan mampu bergerak dan gerakannya relatif lebih cepat dibandingkan dengan tumbuhan dan organisme lain. Kemampuan gerak ini didukung adanya dua jenis jaringan yang bertanggung jawab atas penghantaran impuls dan pergerakan, yaitu jaringan syaraf dan jaringan otot. Bahkan hewan yang paling sesil pun dapat bergerak menggunakan sebagian tubuhnya. Gerakan pada hewan merupakan salah satu cara hewan untuk berpindah tempat dan memperoleh makanan. Ciri selanjutnya adalah sebagian besar hewan bereproduksi secara seksual atau dengan cara kawin, yaitu dengan bertemunya sel kelamin jantan, yaitu spermatozoa, dengan sel kelamin betina, yaitu ovum. Reproduksi seksual pada hewan terjadi melalui fertilisasi eksternal atau pembuahan yang terjadi di luar tubuh, atau fertilisasi internal, yaitu pembuahan terjadi di dalam tubuh. Kebanyakan hewan bersifat diploid, yang berarti sel-sel dewasa berisi dua salinan dari materi genetik yang berasal dari induknya. Ciri umum selanjutnya adalah
Hewan mempunyai bentuk tubuh dan organ-organ yang bervariasi. Bentuk tubuh hewan dapat dibedakan berdasarkan simetri tubuh dan lapisan penyusun tubuhnya. Berdasarkan simetri tubuhnya, hewan dibedakan menjadi simetri radial dan simetri bilateral. Bisa diperhatikan gambar berikut ini. Yang atas, radial simetri. Jadi bentuknya, bagian tubuhnya hewan yang memiliki simetri radial itu tersusun melingkar, bulat. Jika bagian tubuh dipotong, akan dihasilkan potongan-potongan tubuh dengan bentuk yang sama. Contohnya adalah Porifera, Coelenterata, dan Echinodermata, atau yang biasa kita sebut dengan bulu babi. Itu kan bentuknya melingkar. Sedangkan untuk hewan yang bentuk tubuhnya simetri bilateral, bagian tubuhnya tersusun bersebelahan dengan bagian lain. Jika dilakukan pemotongan melalui mulut dan anusnya, akan diperoleh bagian yang sama antara sisi kiri dan sisi kanan. Hewan simetri bilateral mempunyai sisi atas atau dorsal dan sisi bawah atau ventral, sisi kepala atau sisi depan yang disebut anterior, dan sisi ekor atau sisi belakang yang disebut posterior. Hewan yang bentuk tubuhnya simetri bilateral dimiliki hampir 99% dari sebagian besar filum yang meliputi Annelida, Arthropoda, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Moluska, dan semua vertebrata. Kemudian, berdasarkan lapisan penyusun tubuhnya, hewan dikelompokkan menjadi dua kelompok, yakni hewan diploblastik dan hewan triploblastik. Sambil saya jelaskan, sambil diamati gambar ini. Untuk hewan diploblastik, tubuhnya dibangun oleh dua lapisan tubuh, yaitu ektoderm dan endoderm. Ektoderm merupakan lapisan paling luar, dan endoderm merupakan lapisan dalam berupa rongga. Sedangkan hewan triploblastik, tubuhnya dibangun oleh tiga lapisan tubuh atau tiga lembaga, yaitu endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Beberapa hewan triploblastik ada yang mempunyai rongga tubuh, tetapi ada juga yang belum mempunyai rongga tubuh. Berdasarkan ada tidaknya rongga tubuh, hewan triploblastik dibedakan menjadi tiga, yaitu Acelomata, Pseudocelomata, dan Celomata. Coba perhatikan gambar ini. Acelomata adalah hewan yang belum mempunyai rongga tubuh, artinya tubuhnya padat tanpa rongga antara usus dan tubuh terluar. Mesoderm membentuk struktur yang kompak sehingga selom. Selom artinya rongga tubuh tidak terbentuk. Contohnya pada cacing pipih seperti gambar itu. Kemudian Pseudocelomata, yaitu hewan yang mempunyai rongga tubuh semu. Mesodermnya belum membentuk rongga yang sesungguhnya karena mesodermnya belum terbagi menjadi lapisan dalam dan lapisan luar. Contoh organismenya yaitu cacing gilik. Selanjutnya adalah Celomata, yaitu hewan yang memiliki rongga tubuh. Mesoderm dipisahkan oleh rongga tubuh yang terbentuk menjadi dua lapisan, yaitu lapisan dalam dan lapisan luar. Kedua lapisan tersebut mengelilingi rongga dan menghubungkan antara bagian dorsal dan ventral, membentuk mesenterium yang berfungsi sebagai penggantung organ dalam. Contohnya, organismenya adalah Annelida dan
hewan-hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Setelah kalian mempelajari ciri-ciri umum kelompok animalia, termasuk simetri tubuh dan lapisan penyusun tubuhnya, sekarang coba kerjakan tugas berikut. Gambarlah masing-masing satu hewan yang memiliki simetri tubuh radial dan bilateral. Gambarlah arah pemotongan tubuh hewan tersebut yang menggambarkan simetri radial dan bilateral. Untuk tugas kali ini bertujuan agar kalian mengetahui bagaimana perbandingan kompleksitas tubuh dari hewan yang memiliki simetri tubuh radial dan bilateral.